Kalau bizikri, buah dari memperbanyak zikir hingga lepas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tajallinya bizikri. Tapi punten Kang Santri, ini lepasnya bukan karena jalannya akal pikiran, bukan. Masih jauh, nanti saya terangkan caranya, saya terangkan nanti batas-batasannya supaya jelas Kang Santri. Ini saya terangkan dulu persatu-satu. Nah, setelah tajalli bizikri atau tajalli bil af'al, ningkat ketingkatan yang lebih tinggi, baik dari bizikri atau bil af'al, naik kelas yang lebih tingginya namanya tajalli bisifat. Namanya tajalli bisifat setelah bizikri atau setelah bil af'al. Setelah bisifat nanti tajallinya bidzat. Jadi tajalli ini tingkatan cara salik atau murid. Salik atau murid. Tapunten Kang Santri, sebenarnya makna salik dan murid tidak beda. Salik dan murid biasanya maknanya tidak beda. Artinya apa? Orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya kalau salik identik untuk menuju mendapat kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kalau murid menuju kepada Allah ingin mendapatkan kenikmatan surga atau kenikmatan yang lainnya, istilahnya murid. Tapi dari tingkatan bawah ke atas, ini namanya salik atau namanya murid. Dari tingkatan bawah ke atas. Kalau dari tingkatan bawah ke atas, tingkatannya dari tajalli fil af'al, tajalli fil asma, tajalli fil sifat, tajalli fil dat. Ini paham Kang Santri? Beda dengan majdub. Majdub ini atau murad sama apabila saliknya majdub, apabila muridnya namanya murad. Jadi kalau salik ini yang menuju, kalau umpama langsung ketarik namanya majdub. Kalau murid orang yang menghendaki, kalau tertarik namanya murad. Jadi dari salik sama murid ini ada lawan katanya, majdub sama murad. Kalau majdub murad nanti dari dat langsung ke sifat, langsung ke af'al atau asma. Biasanya Kang Santri, yang mengalami mazdub atau murad yang terbanyak adalah naksabandi. Yang terbanyak adalah naksabandi. Karena naksabandi punten asasnya untuk melepaskan naksu dalam hatinya, menaksu, mematri asma Allah dalam batinnya. Maka biasanya banyak sekali dari naksabandiyah, mulai dari awal masuk tarekat naksabandiyah, apabila sidik dalam niatnya, tahu caranya, maka awal langsung terbuka, langsung biasanya murad atau majdub. Ini cara naksabandiyah. Kalau syadiliyah tidak. Kalau syadiliyah melalui ilmiah, biasanya walaupun murad tapi tata cara ilmiahnya. Maka biasanya kalau di Nahdiyin NU, tarekotnya masyhurnya melalui syadiliyah. Sebab syadiliyah ada tarekot bikuwatil ilmi. Jadi apabila dari pondok pesantren untuk kuatnya ilmu dan yang lainnya, tarekotnya adalah syadiliyah. Untuk kuat khorik, kuat kebisaan, kuat imdadnya dari qadiriyah. Umpama kuat fana dan masdubnya biasanya dari guru-guru yang masdub, biasanya dari naksabandiyah. Tergantung cara kita pakai. Apabila seseorang umpama tarekatnya syadiliyah tidak masyhur khorik kan sampai, masyhurnya kuatnya ilmu. Contoh Abu Ya Dimyati Banten, kuat masyhur ilmunya dan yang lain masyhur ilmu dan ubudiyahnya karena syadiliyah. Kalau yang kelihatan khawarij dan yang lainnya apabila pegang tarekatnya qadiriyah, sebab qadiriyah kasratul imdad, kuatul mujahadah, nanti buahnya kasratul imdad. Ini paham kan Santi? Jadi tahapannya
tajalli fil af'al atau fil asma, tajalli fi sifat, tajalli fi dzat. Ini paham kan santri? Nah, ini akan saya menerangkan apa tajalli, perbedaannya tajalli dan fana seperti apa, dan cara tajalli apabila melalui zikir seperti apa. Ini yang akan saya terangkan dulu. Fana nanti punten ini dulu. Fana fi dzikri, tingkatannya kalau fana fi sampai pakem fana ini saya terangkan ini dulu kan satu-satu. Nanti perbedaannya seperti apa supaya kita paham. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, fana fi dzikri. Ingat, beda hati dengan rasa, beda kan satu. Apabila hati kita lepaskan kepada Allah, bukan fana. Bukan fana, hati kita lepaskan kepada Allah, tidak memandang makhluk. Tingkatannya bukan fana, namanya ikhlas. Jadi jangan punten kita merasa telah fana, sebab kita punten sudah melepaskan segalanya, masih jauh. Sama tingkatan SD dengan tingkatan SMA kan santri. Jadi sewaktu hati kita lepaskan kepada Allah, tidak memandang makhluk, ini bukan namanya fana. Tidak memandang makhluk, ini namanya ikhlas. Jadi harus dibedakan antara fana dengan ikhlas. Jadi apabila hati kita sudah tidak memandang makhluk, namanya ikhlas. Hati kita tidak memandang makhluk, tidak memandang badan kita, namanya sidqut tawajuh. Namanya sidqut tawajuh. Fana belum, masih jauh. Fana belum, masih jauh. Jadi jangan dianggap sewaktu kita telah ikhlas, dilepaskan kepada Allah, kita telah fana, jauh. Kasih masih jauh. Fana ini menghadapi kita ilah ingin lepas kepada Allah. Fana. Jadi apabila tingkatan ikhlas sidik, tingkatan masih pertengahan, tingkatannya masih pertengahan. Apabila fana ikhlas, ujung dari tingkat iman, pengen pindah ke makom ihsan. Ini pun saya terangkan dulu. Jadi bagaimana setelah kita lepaskan hati kita kepada Allah, tidak mandang makhluk, ikhlas. Hingga tidak memandang badan sendiri, sidqut tawajuh. Sewaktu telah ikhlas dan telah sidqut tawajuh, maka otomatis tingkatannya adalah tumakninah. Dari tingkatan tumakninah ini adalah sururul qalbi. Sururul qalbi, kebahagiaan hati, kegembiraan hati. Kenapa gembira hati? Yang jadi masalah, kenapa ada gembira hati? Karena yang jadi masalah seperti ini kan santri. Kita ini berada manusia menggenggam sifat binatang, menggenggam sifat malaikat. Sewaktu kita begitu keras menggenggam sifat binatang, kita terbawa ke sifat binatang. Sewaktu kita lepas tidak menggenggam sifat binatang, artinya apa? Melepas sifat berpandang kepada makhluk, maka yang akan kuat menggenggam sifat malakut. Sewaktu akan kuat menggenggam sifat malakut, kesenangan malaikat bukan makan, bukan minum.
Malaikat pun tidak makan, tidak minum. Malaikat enaknya ibadah kepada Allah. Maka suatu yang kita genggam sifat malaikat, kita sujud nikmat, kita zikir nikmat, kita pandang kepada Allah nikmat, maka disinilah kebahagiaan. Kebahagiaan yang sangat sewaktu beribadah kepada Allah, kenikmatan yang sangat sewaktu. Nah, dari tingkatan tumak nina inilah, dari tingkatan tumak nina inilah akan mulai menginjak makna makom fana fiziki. Tapi setelah ada tumak nina, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maqam tumaknina ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dari ketenangan hati timbul kebahagiaan. Nah, dari ketenangan hati, kenikmatan hati, maka rasanya bukan berpandang, rasanya sudah hilang tentang rasa kepada makhluk. Rasa bukan pandangan. Kalau pandangan tidak memandang makhluk, ikhlas. Tapi kalau rasa, kita bisa jadikan nanti tidak memandang makhluk, tapi rasa hubungan kita dengan makhluk ada. Berarti kita sudah ikhlas, tapi jauh dari makna tumaknina. Kalau tumaknina rasanya kita rasa hubungan, jadi punten seakan punten Kang Santri, punten supaya apabila Kang Santri masih bingung seperti ini Kang Santri, apabila sudah mulai kita tumaknina kepada Allah, maka hubungan rasa batin kita dengan makhluk sudah jauh. Kenapa jauh? Karena paham persis, tahu sekali makhluk tidak memberikan madorot, makhluk tidak memberikan manfaat. Yang memberikan madorot dan manfaat hanya Allah, makhluk sekedar syariat. Maka hubungan dengan makhluk, hatinya akan begitu jauh, Makhluk sekedar syariat lahiriah untuk jalannya kudrat, untuk jalannya af'al dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat. Makhluk sekedar syariat, maka yang dipandang, maka hubungan yang kuatnya adalah hubungan kita dengan Allah. Makhluk rasa kita memandang Allah, memandang makhluk sudah jauh. Kang Haji, bagaimana memandang makhluk jauh? Punten, ini supaya kita paham. Kalau kita tidak satu-satu diterangkan, maka kita akan bingung. Ini usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagaimana yang dimaksud makhluk rasa dengan makhluk jauh? Saya pernah mengalami dulu Kang Santi. Karena pada dalam didikan guru, saya pernah mengalami satu rasa mempraktekkan makna al-kaunu kulluhu dzulmatun wa innama ana rohu dzugulul haqqi fihi famaro al-kauna walam yalal haqqa fihi au indahu au ba'dahu faqad a'wazahu syumusyur ma'arifi bisahbil athar. Pernah mengalami kejadian seperti ini. Waktu mengalami kejadian al-kaunu kulluhu dzulmatun, makhluk begitu gelap. Yang dimaksud gelap tidak memberikan manfaat dan madorot. Pada saat itu yang pertama dirasakan sama sekali tidak ada malu dengan makhluk, tidak ada harapan dengan makhluk, tidak ada perasaan takut dengan makhluk. Melihat makhluk bagaikan sama saya melihat tembok Kang Santi. Jadi apabila di depan tembok umpama saya pakai baju umpama tidak memakai apapun, tidak malu di depan tembok, maka di depan makhluk sama sekali perasaannya seperti itu. Jadi makhluk bagaikan benda mati. Ini awal sewaktu dari buah
tumakninah dari buah senangnya hati kepada Allah, tidak memandang makhluk. Awal rasa jauhnya hubungan makhluk, seakan-akan makhluk bagaikan benda mati. Awal ini Kak Santri. Ini paham Kak Santri? Ini mungkin kalau paham bisa, tapi kalau rasanya insya Allah nanti apabila merasakan waktunya akan paham betul seperti apa. Nah, sewaktu sudah rasa kepada makhluk ini jauh, rasa kepada makhluk ini jauh, bukan hati, rasa Kang Santri. Ini yang dimaksud dengan makna ghibah. Ini yang dimaksud dengan makna al-ghibah ini. Jadi punten, biasanya dari zikir yang sangat, dari istiqomah yang sangat, merasakan nikmatnya hubungan kita dengan Allah, merasa nikmat. Punten Kang Santri, punten, yang seperti ini biasanya apabila orang yang sungguh-sungguh menggunakan waktu ibadahnya punten hanya kepada Allah. Saya terangkan sedikit Kang Hati. Kang Kaji, waktu dulu merasakan seperti itu bagaimana? Bagaimana caranya? Saya ingat pada saat itu saya mengalami seperti itu punten Kang Hati. Saya ingat mata belum pernah lihat TV, belum pernah lihat acara TV sama sekali, belum pernah lihat telinga, belum pernah lihat berita apapun, belum pernah lihat, belum pernah mendengarkan. Jadi yang ada istiqomah rutin kita berzikir kepada Allah, ingin kita dekat dengan Allah, tidak ada pun dan zikirnya tidak ada keinginan untuk mencari duniawiyah atau yang lainnya, hanya ikhlas karena Allah. Buahnya seperti itu Kang Santri. Tapi dibarengi dengan mata nggak melihat sesuatu yang membuyarkan hubungan kepada Allah, telinga tidak mendengar sesuatu yang hubungan tidak melupakan kepada Allah. Ini yang timbul nanti rasanya kenikmatan zikir kepada Allah. Nah, sewaktu rasa sudah mulai lepas dengan makhluk, ini namanya al-ghibah. Belum fana, masih jauh. Masih jauh Kang Santri. Nah, sewaktu rasa punten Kang Santri, ini sudah hubungannya sudah lepas dengan makhluk. Tapi Kang Santri sudah enggak enak hubungan dengan makhluk, punten rasanya punten kasih seakan-akan enggak betah sudah dekat dengan makhluk, enggak ada enaknya kita menyendiri, enaknya kita dengan Allah, rasa enggak betah saja apabila berhubungan dengan makhluk, itu sudah mulai namanya al-ghibah. Tapi pada saat sudah enggak betah dengan makhluk, masih berhubungan dengan badan kita, untuk semangat, untuk takwa, untuk keberhasilan kita mendapatkan makomat dan yang lainnya. Ini punten Kang Santri masih kedudukan ghibah. Apabila sudah enggak betah dengan makhluk, ditambah satu lagi enggak betah dengan badan, enggak betah dengan badan kita, sudah pandangan kepada makhluk, sudah rasa kepada makhluk sudah mulai enggak enak. Pandangan kepada badan enggak enak Kang Santri. Jadi yang ada hanya Allah Subhanahu. Nikmatnya sewaktu berpandang kepada Allah, sewaktu berpandang kepada badan enggak enak lagi. Jadi enaknya sewaktu sudah berpandang kepada Allah, tidak berpandang kepada makhluk, tidak berpandang kepada badan. Rasanya seperti itu kalau hubungan rasa ke badan enggak enak. Ini kalau sudah enggak enak pun dan rasa ke makhluk, rasa ke badan, namanya al-adam. Namanya al-adam. Sudah enggak enak. Biasanya, makanya punten Kang Santri, punten. Biasanya yang seperti ini mengalami keadaan lahiriah yang begitu masyakkot Kang Santri. Biasanya minta maafnya. Seseorang yang awal mengalami seperti ini, kena ujian yang begitu sangat atau sakit yang begitu sangat. Sebab apabila kita punten melalui langsung gak enak,
dengan makhluk, nggak enak dengan badan. Biasanya sebab istiqomah bisa jadi 3 tahun lebih, Kak Santi. Khususnya 3 tahun lebih. Tapi apabila Allah ingin memberikan cepat fana pada diri kita, biasa kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, setelah kesungguhan ini Allah memberikan ujian sakit. Nah, punten Kak saya ingat, sakit lahiriahnya sakit ini wijhatun minat ta'aruf. Kalau Imam Ibnu Athaillah mengatakan idza futihalaka wijhatun minat ta'aruf fala tubali maha anqala amaluka. Sakit ini jalan bermakrifat kita kepada Allah, namanya wijhatun minat ta'aruf. Biasanya apabila kita ingin istilahnya, punten Kang Santi, kalau istilah kita orang Jawa, sewaktu kita sakit nggak apa-apa, nanti lagi sakit lagi mau menerima ilmu. Istilah orang Jawa seperti itu. Sakit ini akan menerima ilmu. Sebenarnya teorinya, sewaktu kita sungguh-sungguh kepada Allah. Nah, apabila kita dengan sungguh-sungguh dengan cara lahiriah Kang Santi tidak dibantu sakit, mungkin waktunya agak lama untuk bisa lepas kepada Allah. Agak lama untuk kita punten tidak berpandang kepada makhluk, rasa tidak berpandang kepada makhluk, rasa tidak berpandang kepada badan, agak lama. Tapi sewaktu jatuh diuji sakit, seringnya maka sakit dinamakan wijhatun minat ta'aruf. Sewaktu terbuka jalan pintu bermakrifat kepada Allah yang lahirianya sakit. Coba Kang Santi, kalau kita sakit sudah sungkan, segalanya sungkan. Apabila niat hati kepada Allah jatuh pun sudah hati kepada Allah, lahiriah badan sakit, maka untuk kita hubungan dengan makhluk sudah nggak enak. Ngurus badan sendiri nggak enak, mikir badan sudah nggak enak. Maka yang enak hanya kita sewaktu ingat Allah. Nah, ini biasa dibantu dengan keadaan sakit untuk orang pemula. Nah, sewaktu sudah badan merasa nggak enak, makanya punten, kalau sebenarnya kalau fana punten, ini akan lepas badan, baik lepas nyawa atau lepas ruhani, Kang Santi. Maka meninggal ini ada 2, mautul akbar dan mautul soghir. Mautul soghir ini meninggal cara lahir, mautul akbar yaitu meninggal cara berpandang kepada makhluk karena ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini caranya Kang Santi. Maka dalam perjalanan ini mengalami seperti ini. Nah, sewaktu mengalami keadaan seperti yang mengalami sakit seperti ini bantuan cara lahiriah dari badan, keadaan badan. Maka sewaktu mengalami seperti rasa memandang badan dan yang lainnya sudah gak enak. Yang enak hanya kita kepada Allah. Nah, kalau yang seperti namanya sudah al-adam. Setelah al-adam, karena badan saking gak enaknya, hingga dizikirnya, hingga kita menuju kepada Allahnya sudah gak ingat lagi. Yang ingat kita dengan Allah, ingin cepat kembali kepada Allah. Sewaktu memandang kepada Allah, nikmat sekali. Tidak memandang kepada badan gak enak dan yang lainnya. Nah, apabila tidak ingat makhluk, rasanya tidak ingat badan sendiri, sampai tidak ingat zikir, yang ingatnya hanya Allah, inilah baru yang dinamakan fana. Jadi fana adalah terbuai ruhaniyah, tidak berpandang kepada makhluk, tidak berpandang kepada diri sendiri, tidak terhadap pada pekerjaan yang sedang kita lakukan karena terbuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan fana. Ini paham tidak Kang Santi? Ini bisa paham tidak? Ini apabila melalui cara bitoriki zikri.
Ini paham kan santri? Nah, apabila kita pembahasan fana cala mutlak tidak bitoriki zikri kan santri, tidak bitoriki zikri, atau kita memakai fana cara bitoriki af'al, maka fana ada 3. Apabila tidak berhubungan dengan zikir, karena seperti ini kan santri, ini yang sering dan selain tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah, seringnya biasanya tarekat fana bitoriki cara mutlak atau fana cara melalui af'al. Biasanya fana melalui af'al ini buah dari tafakkur kan santri. Buah dari tafakkur. Buah dari tafakkur seperti apa? Biasanya, ini minta maafnya, fana yang fana melalui af'al ini, kalau umpama khusus di Jawa, di tanah Indonesia, biasanya orang-orang perjalanan yang sudah mulai ngayaranah biasanya, atau orang yang perjalanan sudah mulai istiqomah di dalam kamar sendiri, waktunya tidak lain untuk zikir dan tafakkur. Nah, sewaktu telah mengalami fana cara seperti ini, nanti fana ada 3 tingkatan. Fana ada 3 tingkatan kan santri. Sewaktu lepasnya, punten, tidak memandang af'al kecuali hanya af'al Allah, maka namanya fana fil af'al. Tidak melihat sifat kecuali hanya sifat Allah, namanya fana fi sifat. Tidak melihat zat, hanya zat Allah, nanti namanya fana fi zat. Tidak pun dan bukan sekedar tidak memandang dan tidak melihat, tapi ada nanti batas-batasannya. Fana ini pun dan Kang Santri berhubungan erat dengan makna tajalli. Hubungan erat dengan makna tajalli, nanti hubungan erat dengan makna syuhud. Seperti apa? Karena seperti ini. Sebenarnya fana, tajalli, syuhud satu benda Mas Santi. Cuma memandang dari mana? Apabila memandang dari tidak memandang makhluknya, maka namanya fana. Apabila memandang dari yang dipandang, kita memandang Allahnya, namanya syuhud. Apabila dari yang dirasakan dalam hatinya, namanya tajalli. Jadi sebenarnya teori fana, tajalli, syuhud adalah satu keadaan. Cuman kita melihat dari segi mana. Yang kita lihat di segi mana? Apabila yang kita lihat, kita lepas tidak memandang makhluk, tidak ada rasa kepada makhluk, maka ini namanya fana. Otomatis kan, kalau kita tidak memandang makhluk, tidak ada rasa dengan makhluk, maka yang ada rasa kita dengan Allah. Betul tidak? Rasa kita dengan Allah ini namanya tajalli. Jadi makanya yang dinamakan fana adalah terbuai hamba memandang Allah, bertajalli kepada Allah. Jadi tajalli ini dalam keadaan fana, kita tidak memandang makhluk, rasa kita terfokus dengan kita kepada Allah, namanya tajalli. Ini paham tidak kan santri? Ini paham tidak? Nanti punten akan saya terangkan satu persatunya. Nanti ada cirinya supaya kita betul-betul punten Kang Sati, supaya kita sering sekali kalau mengaji seperti ini, kita sering sekali seakan-akan kita telah fana, seakan-akan kita telah tajalli, seakan-akan kita telah syuhud.
Maka yang seperti ini ulaika yunadona mimakanin ba'id, itu orang yang dipanggil dengan panggilan jarak yang jauh. Karena apa? Jauh sekali, masih jauh. Orang yang betul-betul fana ulaika yunadona mimakanin qarib, orang-orang yang dipandang dengan tempat yang begitu dekat karena betul-betul telah mengalami keadaannya, mengalami langsung keadaannya. Yang mengalami ulaika yunaduna min makanin qarib, yang sekedar pikiran, seakan-akan bayangan dan yang lainnya, ulaika yunaduna min makanin ba'id, ulaika yunaduna min makanin ba'id. Ada dalam surat Fussilat, yunaduna min makanin qarib, ada dalam surat Qaf kan santri ini. Nah, ini supaya kita bisa membedakan yang yunaduna min makanin qarib dan yunaduna min makanin ba'id seperti apa. Apakah kita sekedar prasangka, kira-kira, pikiran, hati dilepas-lepaskan dan yang lainnya? Ini bukan fana namanya. Ini masih jauh sekali kita, karena ini masih perjalanan akal, perjalanan ilmu. Kalau fana ini rasa yang sudah biasa kita latih hingga punten Kang Santri, punten. Bagaimana Kang Kaji teori rasa yang terlatih? Punten, supaya kita bisa menerangkan selanjutnya Kang. Seperti ini Kang Santri. Seperti ini. Rasa yang terlatih karena biasa istiqomah yang sangat. Karena istiqomah yang sangat, setelah istiqomah yang sangat maka tidak spontan. Setelah istiqomah sangat, tirai hijab malakutiyah mulai terbuka. Hijab malakutiyah mulai terbuka. Hubungan dengan wali biasa, dengan nabi biasa, dengan malaikat biasa. Nah, sudah mulai merasakan biasa hubungan dengan malaikat, dengan nabi dan yang lainnya. Orang tersebut akan merasa nikmat dengan ruhaniyah. Merasa nikmat dengan ruhaniyah. Maka orang yang seperti ini sewaktu zikir lama sudah biasa, sudah nikmat. Kenapa? Karena walaupun sendiri dalam kamar banyak teman dari para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melalui jarak jangka waktu bertahun-tahun Kang Santri. Nah, setelah terbuka malakutiyah, akan terbuka tirai hijab. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari af'al Allah, memahami tentang jannah, ahli jannah, memahami aras, memahami loh mahfud, melalui memahami Baitul Ma'mur dan yang lainnya, memahami kolam, batin akan begitu lazat dengan pandangan ruhaniyah. Nah, sewaktu batin pun begitu lazat dengan pandangan rohaniyah, maka batin tidak mau, tidak mau memandang lagi kepada sesuatu yang menghalang rohaniyahnya kepada Allah. Maka sewaktu disodorkan kepada makhluk, rasanya nggak enak. Kenapa? Batin ingin terus memandang kepada Allah. Nah, mulai pagi sampai nikmat seperti inilah mulai ada fana dan bako. Ini melalui waktu yang bukan 1 tahun, 2 tahun Kang Santri. Bisa jadi 10 tahun hingga 15 tahun hingga 25 tahun. Dan punten bukan sekedar waktu, mesti ada guru mursyid yang membimbingnya hingga ruhaniyahnya naik kepada Allah. Nah, yang seperti inilah hakikatnya fana. Bukan akal kita yang mengada-ada dilepaskan, kita nggak memandang makhluk, yang kita pandang hanya Allah. Ini bukan fana, ini permainan akal. Baik tidak baik untuk bisa menuju kepada Allah, tapi tetap tingkatan dan makomatnya bukan masih jauh tingkatan fana. Ini tingkatan kita punten yang seperti ini, tingkatan mutawasid Kang Santri. Tingkatan ahli iman, bukan tingkatan ahli fana. Paham tidak Kang Santri? Bisa difaham. Jadi cara fana ini bukan dari rekayasa setelah mengaji tentang fana dan bako. Kemarin kan gaji saya fana dilepaskan kepada Allah, saya begini, itu ngayal Kang Santri. Ini permainan akal, bukan fana. Kalau fana sudah latihan puluhan tahun dalam bimbingan guru hingga rohaniyah kita punten. Orang yang fana
Sewaktu dihadapkan kepada berkumpul dengan makhluk akan menjerit. Karena apa? Karena rasa punten Kang Sakti. Kalau sudah fana kepada makhluk gelisah. Sebab apa? Banyak masalah. Kalau dengan makhluk bingung. Karena banyak permasalahan duniawi yang bikin ruwet. Tapi sewaktu sudah kita dengan Allah, enak sekali, tenang, tentrem, ayem. Maka orang yang mengalami fana seperti ini, sewaktu disodorkan kembali lagi kepada makhluk akan menjerit. Seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sewaktu ditugaskan untuk campur kepada makhluk menjerit. Karena apa? Sewaktu dengan Allah tidak ada kepusingan Kang Santi, tidak ada permasalahan, tidak ada ketrikan, tidak ada yang lainnya. Adanya kenikmatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini, banyak kepusingan. Maka orang-orang yang sudah mengalami fana dan baqo akan begitu nikmat kalau disodorkan kepada makom fana dan baqonya. Ini Kang Santi. Ini faham Kang Santi. Ini bisa difaham. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, ciri fana, tingkatan fana apabila kita pun dari sebab tafakur yang sangat, dari buah berzikir, tafakur yang sangat, kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sewaktu kita betul-betul telah memahami rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas memahami rasa yang ada pada badan kita, apabila kita memahami semua af'al adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka namanya fana fil af'al. Punten Kang Santi, harus dibedakan dengan wahdaniyat fil af'al. Kalau wahdaniyat fil af'al, ilmiah kita, pemahaman kita, tidak ada af'al, hanya af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teori cara wahdaniyat fil af'al. Kalau fana fil af'al bukan teori, rasanya. Ciri dari fana fil af'al, cirinya apa? Af'al makhluknya masih ada. Makhluknya sampai ada, tapi seperti tadi yang saya katakan, makhluk bagaikan benda mati. Jadi punten, apabila ada ular, apabila ada macan, apabila ada buaya, yang syariatnya buas, yang syariatnya punten mengerikan, memandang buaya, macan dan yang lainnya, apabila fana fil af'al, buaya kelihatan, matanya kelihatan, tapi melihat buaya dan buaya dan macan sama seperti melihat pohon dan tembok. Nggak ada sedikit pun rasa takutnya, nggak ada rasa gentarnya dan yang lainnya. Apabila jatuh ke fana fil af'al, sarana sempurna af'al hanya Allah. Masuk waktu kita masih takut dan yang lainnya, berarti af'alnya kita adalah teori ilmiah tauhid kita. Dalam tauhid wahdaniyat fil af'al, semua af'al milik Allah. Kalau semua af'al milik Allah, kenapa takut kepada selain Allah? Maka sewaktu takut kepada selain Allah, macan dan yang lainnya, kita meyakini semua af'al adalah dari Allah, maka yang kita yakin satu keyakinan, bukan fana, satu keyakinan. Seilmiah tauhid kita, ilmiah pemahaman tauhid keyakinan kita, fana jauh. Kalau fana sama sekali, fana hilang rasa takutnya. Kenapa? Yang mengaruh semuanya dari Allah. Kenapa masih takut kepada selain Allah? Nah, inilah punten. Ini apabila di depan macan, di depan sesuatu yang menyakitkan, umpama yang akan memberatkan, sama sekali tidak ada rasanya, hanya rasa takut kepada Allah. Tapi wujudnya masih wujud, namanya syuhud atau tajalli atau fananya fil af'al. Ini faham tidak santri? Ini faham tidak? Perbedaan fana dengan ilmiah tauhid, faham tidak? Jadi kalau tauhid pemahaman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan pekerjaan kita Allah. Ini namanya tauhid
tentang wahdaniyah fil af'al. Karena kita makom syariat, sewaktu ada ular, ngukur dengan keyakinan kita, ada ular akan membahayakan, ya kita menghindar. Nah, pemahaman seperti ini, kenapa keyakinan kitanya baru dari ilmiah? Apabila keyakinan rusuh masuk dalam hati, hingga sama sekali ular yang begitu ganas, sama sekali seakan-akan tidak punten. Ya emang hakikatnya tidak punya apapun, tidak ada kemampuan apapun. Maka di sini sudah namanya fana. Maka pada satu waktu Syekh Ibrahim Al-Khawas berjalan, sewaktu Syekh Ibrahim Al-Khawas ini sekurun Ibrahim bin Adham, sufi-sufi dulu masih tingkatan tabi'in, sufi-sufi orang-orang istimewa zaman dulu. Pada saat itu di hutan masih binatang buas dan masih ganas, ada seorang pemuda yang melewati hutan tanpa persiapan apapun. Maka sewaktu ditanyakan, kamu bagaimana menghadapi hujan berantara binatang buas dan yang lainnya, tidak punya persiapan apapun? Orang tersebut menjawab dengan memasrahkan segalanya kepada Allah. Dan Syekh Ibrahim Al-Khawas telah melihat bahwa orang ini sudah betul-betul fana. Maka kata Syekh Ibrahim Al-Khawas, buat kamu, walaupun tidak ada persiapan apapun, maka kamu akan insya Allah akan mendapatkan keberhasilan, dan kamu insya Allah tidak akan terkena apapun. Sebab sewaktu kita sudah lepas kepada Allah, lepas, tidak ada rasa apapun, makhluk apapun pun sama sekali betul-betul tidak ada kemanfaatan, tidak ada kemadaratan, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberikan madarat. Contoh Kang Santri, pada satu waktu Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Baghir bin Sayyid bin Ali Zaid bin Asad dan Sayyidina Husain bin Ali, satu waktu tawaf Kang Santri. Karena orang-orang agung, zuriyah dari baginda Rasul yang begitu istimewa, tapi khaufnya, tawaduknya Masya Allah. Maka pada satu waktu malam beliau tawaf di Ka'bah. Sewaktu tawaf menangis, tidak memandang sekelilingnya. Pada saat itu ada raja yang tawaf, dikawal oleh bala tentaranya. Karena emang Sayyidina Ja'far asal tidak memandang raja dan yang lainnya, dia tawaf, betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan tawaf. Maka sama sekali tidak memandang raja dan yang lainnya, karena emang tujuannya juga tawaf. Tapi raja yang sedang tawaf merasa diremehkan sekali oleh Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sampai Ja'far As-Shadiq disuruh di penjara, ingin dibunuh oleh raja tersebut. Sewaktu Sayyidina Ja'far As-Shadiq ingin dibunuh, ingin dihukum pancung, Sayyidina Ja'far As-Shadiq tertawa. Tertawanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, raja bertanya, loh kenapa kamu tertawa? Sayyidina Ja'far As-Shadiq mengatakan, bagaimana saya punya perasaan takut, bagaimana makhluk mampu memberikan madarat dan manfaat, padahal makhluk tidak punya apa-apa, tidak punya kebisaan apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, semuanya dari Allah. Kenapa ingin bisa membunuh dan yang lainnya? Dia dikatakan seperti itu, raja dan tentaranya merasa gemetar, lumpuh Kang Santri. Dibebaskan dengan Ja'far As-Shadiq. Ini orang yang punten fananya betul-betul fana. Tidak makhluk, tidak punya manfaat, tidak punya madarat sama sekali. Tingkatan yang sempat, semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat, semuanya tidak akan bisa memberikan madarat, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tingkatan yang sudah betul-betul fananya gaukiyah, bukan ilmiah. Ini paham tidak Kang Santri? Ini yang dimaksud dengan fana. Teman, fana apabila masih melihat, masih kelihatan wujud makhluknya sempurna, tapi seakan-akan makhluk benda mati, maka namanya fananya fil af'al. Fananya fil af'al, tajalinya tajali fil af'al, syuhudnya nama syuhud fil af'al. Sewaktu fana
dan tidak terlihat makhluknya. Sudah apabila melihat makhluk, sudah bukan makhluknya, tapi yang terlihat sinar. Yang terlihat sinar, Kang Santi. Bukan makhluknya, karena begitu kuatnya berpandang kepada Allah, maka makhluk yang ada bukan kelihat makhluknya, tapi sinar. Sinar itu apa? Nur, semuanya dari Allah. Nurullah, dan makhluk ini semuanya nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipandang mundek, tidak sudah kelihatan makhluk zahirnya, tapi yang terpandang nur. Maka apabila seperti ini, berarti sudah tanda fananya fisifat, syuhudnya syuhud fisifat, tajalinya tajali fisifat. Tapi apabila pun dilihat makhluknya masih ada, tapi seakan-akan makhluk ini benda mati, maka fananya, tajalinya, syuhudnya fil af'al. Ini paham Kang Santi? Apabila makhluknya pun sudah nggak kelihatan wujud bentuk makhluknya, kelihatannya nur. Jadi pancaran nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya tidak lain Kang Santi. Makhluk semua adalah tajali Allah. Makhluk semua adalah tajali Allah. Hubungan batin begitu sangatnya kepada Allah, maka adanya makhluk yang terlihat bukan makhluknya, nurullahnya. Suatu yang terpandang nurullahnya, bukan makhluknya, maka nama tajalinya, fananya, syuhudnya adalah tajalli, syuhud fana fisifat. Ini faham Kang Santi? Apabila sama sekali makhluknya hilang, tidak kelihatan makhluknya, bentuknya, sinyalnya pun terbawa. Semuanya yang hanya dipandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya tajalli fidzat, fana fidzat, namanya fanaul fana, ainul ain namanya. Yang dimaksud ainul ain, kitanya sudah nggak ada, yang ada hanya Allah. Ini namanya fanaul fana, ainul ain. Ini orang-orang pun yang sudah tidak merasa sewaktu ainul ain, maka di sinilah semua ilmu terbentang, tidak ada yang terhijab. Maka orang yang sudah sampai ke fanaul fana ainul ain, dia telah mencapai tingkatan yang tertinggi. Ilmunya langsung mengambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya langsung mengambil dari roh mahfud, ilmunya langsung mengambil dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Tingkatannya adalah fanaul fana atau ainul ain. Bagaimana Kang Kaji? Untuk fanaul fana ainul ain, seperti apa penjelasannya? Seperti ini Kang Santri, punten, supaya kita paham mengerti. Nanti, tapi punten, cuma sekedar menerangkan cara teori. Nanti prakteknya Kang Santri harus punya guru mursyid yang membimbing hingga mengalami. Kalau tidak punya guru mursyid, mustahil Kang Santri. Sebab biasanya seperti ini contoh, sewaktu seseorang sudah mulai taroki, terbuka tirai hijab, apabila tidak dikuatkan oleh gurunya, tidak ditamkinkan oleh gurunya, biasanya ada dua. Satu, lazat dengan apa yang terbuka, maka tidak bisa taroki. Atau ghaflah dengan sesuatu yang terbuka, maka menjadi hambat. Maka Allah berfirman, innama nahnu fitnatun fala takfur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Bagaimana Kang Santi? Kita tidak terbuai sewaktu pepohonan berkata kepada kita, saya ini ada manfaatnya apabila diambil 3 daunnya untuk bisa mengobati penyakit corona. Apabila saya pun diambil ujung daunnya akan bisa menghilangkan penyakit umpama jantung atau yang lainnya. Otomatis kita orang awami diberikan cara terbuka tirai hijab yang seperti ini, kita merasa nikmat, merasa kesempatan sekali kita dapat ilmu yang langka. Atau apabila kita baca seperti ini, minta maafnya, kita bisa 1 langkah bisa ke Mekah.
Atau apabila kita bisa baca seperti ini, dikerjakan seperti ini, uang yang tadinya 100.000 bisa menjadi 100 juta umpama. Karena semuanya ilmunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sewaktu kita terbuka tidak hijab seperti itu, maka kita akan berhenti di tempat ini. Kenapa? Karena merasa istimewa, merasa langka dan yang lainnya. Masya Allah, ini minta maafnya kan saya minta maaf. Saya menerangkan apa adanya, saya menerangkan apa adanya. Saya dulu bersama dengan guru mengalami satu keadaan, mungkin apabila sekarang saya pengen sekali, saya orang awam kan santri, saya pernah mengalami dulu membaca sholawat adrik ini kan santri, itu saya 3 tahun, setiap malam 12.000, setiap malam seminggu sekali saya di kamar, tidak keluar dari mulai hari Selasa, mulai keluar hari Jumat. 3 tahun saya rutinkan seperti itu. Di antara buahnya adalah saya biasa melangkah 1 langkah ke Mekah, biasa 1 langkah ke Madinah. Saya mengalami beberapa kali, baru saya lapor kepada guru karena keadaannya saya di kamar kan santri. Ketemu guru saya lapor, langsung belum macam berhenti, ngamar berhenti, amalia tinggalkan, jangan amalah itu. Ganti yang lainnya. Saya dari sholawat adrik ini pada saat itu saya ganti melalui bacaan Al-Fatihah, ganti. Sebab apa? Otomatis enak kan santri. Sewaktu kita pengen Mekah, kita tinggal kita baca, dan yang lainnya 1 langkah kita sampai di sana. Otomatis kalau sekarang kita berharap sekali. Kata guru, berhenti, tinggalkan amal itu, jangan sekali-kali dibaca. Saya nggak dibaca itu kan santri. Padahal syariatnya, minta maafnya kan, syariatnya sewaktu sholawat adrik ini saya ditashah, saya langsung di hadapan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Zahra, saya menerima amalia sholawat itu. Kata berhenti, tinggalkan. Saya diganti dengan amalia Fatihah. Kalau tidak punya guru, otomatis enak ngambil ini kan santri. Kita amalia Fatihah. Dan waktu amalia Fatihah punten kan nggak sehari 2 hari, tahun. Di amalia Fatihah ini ada satu kejadian. Saya bertemu dengan Syekh Ibrahim, pengarang kitab Al-Qusairiyah. Saya diminta untuk membaca risalah Al-Qusairiyah Imam Qusairi. Saya bertemu dengan Imam Qusairi untuk membaca. Kata saya sudah ada bacaan sendiri, yaitu bacaan Fatihah. Dan saya pada saat itu, saya nggak mengerti, saya berjalan mendahului Imam Qusairi di satu masjid. Ternyata setelah saya datang di masjid, datang Imam Qusairi, saya berjamaah sholat asar. Saya nggak paham imamnya siapa, ada yang mengimami. Setelah selesai jamaah asar, saya mengikuti imam tersebut, saya bermusafahah dan mengatakan ana khodir baya bin malkan. Setelah kejadian itu, saya lapor kepada berhenti, jangan teruskan, jangan mengganggu. Bertemu dengan Nabi Khodir, jamaah sholat dengan Nabi, mengganggu kan santri. Otomatis kalau lahiriah kita amaliyah itu enak kan santri, dapat ilmu mas, tapi berhenti, nggak usah amal itu ganti kan. Terus jangan. Saya ganti dari Fatihah diganti amaliyah syahadat. Nah, dari syahadat inilah untuk mengenal kepada Allah, mengerti kepada Allah. Masya Allah, dari perjalanan yang lain. Nah, otomatis kan santri, apabila seperti ini kita tidak punya guru, ya otomatis apapun tentang santri, kesempatan sekali kita bisa punten jamaah dengan Nabi Khodir, ngaji dengan Nabi Khodir, istilah istimewa dicari sama orang perjalanan. Tapi sewaktu kita punya berhenti, jangan terus kepada Allah. Nah, inilah innama nahnu fitnatun fala takfur alladzi tatlubuhu amamak wa inna ila rabbikal muntaha. Di sini maka dalam perjalanan tidak bisa. Kalau tidak punya guru nggak bisa. Kenapa? Dipastikan kalau dia pun bisa jadi kita nggak nyampe atau nyampe, tapi di tengah perjalanan berhenti. Contoh Kang Santi, ini apabila Kang Santi supaya paham. Satu waktu perjalanan Kang Santi, melalui bimbingan guru mursyid, diperlihatkan Baitul Makmur, diperlihatkan yang lainnya.
tawaf di Baitul Ma'mur. Sewaktu kejadian seperti ini, Kang Santi mengalami seperti apa? Otomatis nikmat sekali tawaf dengan malaikat dan yang. Tapi apa? Sewaktu lapor kepada guru, berhenti Kang Haji. Jangan teruskan, jangan berhenti, jangan di sini terus. Bukan ini tempatnya, terus yang Kang Kaji cari bukan ini, tapi Kang Kaji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya apabila dibanding dengan Allah, semuanya kecil, tidak ada yang besar, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tuju. Ini Kang Santri, ini. Maka otomatis Kang Santri, otomatis. Jadi apabila kita tidak punya guru, karena Masya Allah yang di depan kita, yang dia nantinya suatu perjalanan begitu istimewa, begitu agung. Nah, sewaktu tidak punya guru, siapa Kang Santri yang tidak mau berteman dengan malaikat? Siapa yang tidak mau berjamaah dengan Nabi Khidir? Siapa yang tidak, Masya Allah, semua ilmiah memahami dan mengerti siapa? Otomatis kesempatan sekali. Nah, apabila mengambil ini, kita nggak nyampe kepada Allah, Kang Santri. Karena apa? Kita lagat dengan makom ini, dengan keadaan seperti ini, nanti kita nggak nyampe kepada Allah. Masya Allah. Nah, apabila seperti ini, maka dipastikan nggak nyampe kalau nggak punya guru mursyid. Maka penting sekali, penting dalam perjalanan kepada Allah. Maka harus punya guru mursyid yang benar-benar mentahqiqkan pemahaman kepada Allah. Sebab apabila tidak guru mursyid, maka kita akan berhenti di tengah perjalanan karena terbuai dengan ilmu atau terbuai dengan punten bertemu dengan para nabi, dengan malaikat, ilmu para nabi. Padahal walaupun agung, ini masih sifatnya nuroniyah, hijab nuroniyah. Hakikinya alladzi tatlubuhu amama wa anna ila rabbikal muntaha. Nah, sewaktu nanti kita faham tentang fana, tentang kita bertemu dengan Nabi Khidir, alam yang seperti ini, namanya hijab nuroniyah. Hijab Kan Santri, hijab. Ini namanya hijab nuroniyah. Maka Masya Allah, ini harus betul-betul bimbingan guru mursyid sampai kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting, harus difaham. Insya Allah nanti akan saya terangkan. Nanti insya Allah bila panjang umur kan saya. Terus nanti punten batasan dari hijab nuroniyah seperti apa? Paham kita punten terhijab nuroniyah seperti apa? Nanti buahnya setelah hijab nuroniyah hilang, nanti yang akan didapatkan apa? Ini nanti akan saya terangkan. Nanti batas-batasnya seperti apa, modelnya seperti apa, supaya pun kita jangan sekedar tilawah qolah. Nanti kita terus usahakan untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti. Dan kita ingin yunadona mimakanin qarib. Jangan sampai kita yunadona mimakanin baik, Kak Santri. Jadi tapi semuanya butuh perjalanan, butuh pendidikan, butuh tarbiyah dari guru yang betul-betul mendidiki makom irsyad yang telah memahami perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat buat kita bersama. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.